Kalau gue nggak ketemu sampai genap 40 hari, gue bakal mati. Awas, di belakang. Halo semua, panggil aja gue Oman. Gue di sini mau nyeritain pengalaman gue waktu kecil, sekitar usia 9 tahunan lah. Gue anak paling gede, dan dulu waktu kejadian, gue baru punya satu adik. Soalnya setelah ibu gue hamil adik gue yang kedua, kita sekeluarga pindah ke daerah lain karena alasan ayah gue yang dipindah tugasin sama kantornya. Waktu itu, rumah gue rumah sewa, dan lokasinya bukan yang ada di tengah-tengah kota amat lah. Bisa dibilang di pinggir kota. Kawasan sekitar rumah gue yang dulu itu masih gampang nemuin kebun, sawah, sama pohon-pohon rindang gitu. Bahkan persis gak jauh dari belakang rumah, ada pohon kapuk yang tinggi banget. Dan di bawah pohon kapuk itu ada lapangan voli. Nah, disitulah tempat gue biasa main bola bareng temen-temen, dan di situ juga lah pengalaman mistis gue alami. Di hari Rabu, gue inget waktu itu abis pulang sekolah jam 1:30 siang, gue disamper sama teman gue, sebut aja si Cimeng. Dia ngajakin gue main bola. Gue langsung terima ajakannya tuh. Emang udah jadi rutinitas juga sih sebenarnya. Cuman biasanya gue main bola sama teman-teman gue itu sore hari. Gue sama Cimeng berangkat ke lapangan, tapi sebelum itu ibu gue nyegah. Katanya gue harus tidur siang dulu. Cailah, tidur siang. Emang pola asuh ibu gue itu agak ngemanjain gue gitu dah pokoknya. Tapi berhubung kadung udah ngeiyain ajakan si Cimeng, emang waktu itu gue juga lagi pengen-pengennya main bola sih. Ya udah, gue akhirnya bilang ke ibu secara baik-baik, dan ibu akhirnya ngizinin juga, meskipun nada dia ngizinin tuh kayak kepaksa gitu. Gue sama Cimeng lanjut ke lapangan. Di sana udah banyak temen gue yang nungguin. Kita main bola segala macem, dan datanglah saatnya gue kebelet pengen buang air kecil. Karena udah saking gak kuatnya, gue pilihlah pohon kapuk deket lapangan jadi toilet darurat. Ya emang dasarnya anak kecil kagak ngerti ya. Ya udah, gue main pilih aja gitu. Padahal kalau gue pikir sekarang, jarak antara lapangan sama rumah tuh gak terlalu jauh sebenarnya. Bisa aja gue pulang dulu kan. Abis beres tuh buang keperluan mendesak, gue lanjutin main bola. Gak terasa matahari udah semakin gak kelihatan. Kira-kira sih waktu itu jam 4-an lah. Namanya juga anak kecil, kalau main kan gak tahu waktu. Jam segitu, itu jam-jamnya kita lagi capek banget tuh. Terus kita semua agak melipir dulu nih ke warung yang ada di pinggir lapangan. Gue pesen es limun di warung itu. Waktu gue duduk di kursi panjang yang ada di depan warung sambil nunggu dibikinin es limun, itu posisi warungnya kan ada beberapa puluh meter dari sisi kiri pohon kapuk itu kan. Nah, waktu gue nengok ke kanan, gue lihat ada nenek-nenek, dia bungkuk. Terus pakai baju kebaya, bawahannya samping. Tangannya sambil megang sapu. Nenek itu terus liatin gue sambil matanya itu melotot, kayak orang marah gitu. Ya gue tanya si Cimeng, Meng, itu nenek-nenek serem amat ya? Si Cimeng berusaha nanggepin gue. Dia nengok ke arah pohon kapuk, terus dia bilang, "Mana? Gak ada apa-apa. Jangan ngelamun lu ah." Hah? Gak ada. Dan pas gue lihat lagi buat mastiin, nenek itu emang udah gak ada. Kira gue kan nenek itu pergi dan sapu-sapu di tempat lain. Oke, ya udah. Abis minum es segala macem, sebelum pulang kita lanjutin dulu main bola bentaran lah.
Dan gue pulang ke rumah pas bentaran lagi mau azan maghrib. Waktu sampai di rumah, setelah gue mandi nih, baru aja gue beres make baju, gak tahu kenapa, ngedadak kepala gue pusing dan badan gue jadi panas semua. Di situ, badan gue langsung oleng dan gue udah gak inget apa-apa lagi. Nah, berhubung gue udah gak sadarkan diri waktu itu, sudut pandangnya pindah nih ke ibu gue. Dari sudut pandang ibu, setelah lihat gue tergeletak di kamar, dia buru-buru ngompres kepala gue pakai air panas. Hasilnya, gue tetap gak sadarkan diri. Menurut kesaksian ibu, setelah 3 hari gue gak sadar-sadar, entah kenapa juga sih sebenarnya, ibu langsung ngebawa gue ke orang pinter. Soalnya katanya ibu ngerasa ada yang janggal aja sama apa yang gue alami. Gue itu kayak tidur, tapi dibangunin pakai cara apapun susah. Terlebih lagi, badan gue yang panasnya itu gak turun-turun. Sementara dari sisi gue, dari sudut pandang gue, saat itu gue cuman ngerasa kayak ada di tempat gelap dan ngedenger suara keramaian kayak di lapangan. Tapi gue gak lihat apa-apa. Sekeliling gue tuh gelap banget. Gak ada cahaya sedikit pun yang masuk. Sampai gue denger suara ribut yang makin ngedeket, sama suara kayu yang dipatah-patahin sekaligus dibanting-banting. Krek, 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 brak. Kurang lebih kayak gitu suaranya. Terus waktu suara yang paling gede dari sebelumnya ngagetin gue, brak. Seketika itu juga ada cahaya masuk dan entah kenapa gue yang awalnya duduk kan, perlahan kayak ada orang yang ngangkat gue gitu. Tubuh gue itu ngelayang dan arahnya itu ke sumber cahaya. Dan pas nyampe sumber cahaya itu, tiba-tiba gue bisa ngelihat ibu gue yang lagi nangis. Dan posisi gue pun lagi terlentang di pangkuan ibu. Di sekeliling udah banyak orang-orang dan mereka kompak bilang alhamdulillah. Gue bangun terus bertanya-tanya, gue ini kenapa? Apa yang udah terjadi sama gue? Dijawablah sama laki-laki yang duduk di samping ayah. Katanya gue dibawa sama penunggu pohon kapuk yang ada di lapangan. Penunggu pohon itu sosoknya nenek-nenek pakai kebaya sambil tangannya itu selalu megang sapu. Dan berarti apa yang gue lihat di warung itu adalah si penunggu pohon kapuk yang pohonnya gue kotorin. Si nenek penunggu pohon itu marah katanya dan ngumpetin sukma gue di dalam pohon itu. Dan lebih kagetnya nih, kalau gue gak ketemu sampai genap 40 hari, gue bakal mati. Untungnya si orang pintar ini langsung sadar dan ngeh kalau sukma gue lagi diumpetin di pohon itu. Jadi alhamdulillah gak sampai 40 hari gue udah ditemuin dalam keadaan selamat. Semenjak kejadian itu, gue gak pernah lagi ngotorin tempat-tempat sembarangan. Sekalipun itu udah kelihatan kotor kayak bawah pohon, sudut bangunan kosong, atau yang sama lah, yang serupa sama itu. Sampai gak lama, beberapa bulan berselang dari kejadian itu, gue pindah rumah karena ya itu tadi alasannya kerjaan ayah gue. Dan di rumah gue yang baru pun, gue pernah ngalamin hal mistis yang gak kalah epik sih. Tapi kapan-kapan aja ya gue ceritainnya. By the way, makasih yang udah dengerin cerita gue yang di rumah deket pohon kapuk itu. Makasih semuanya. Awas,